Renungan pada hari ini diambil dari kitab Galatia. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika Tuhan memberikan karunia kehidupan kekal kepada sebagian dari manusia dengan menarik datang kepada Yesus Kristus, Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada mereka. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu ditempatkan di dalam hati setiap orang percaya untuk menolong orang percaya memperbarui hidupnya. Pembaruan hidup yang dilakukan Allah dengan menjadikan orang berdosa sebagai ciptaan baru. Kehidupan yang ditata ulang dengan tujuan dan cara hidup yang baru. Kehidupan yang dibangun ulang dengan tujuan untuk memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidup manusia. Penataan ulang hidup orang yang mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah harus dilakukan, karena ketika orang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus, orang tersebut sudah memiliki pola hidup, tujuan, cara, dan prioritas hidup yang berasal dari pengajaran warga dunia. Pola hidup lama akan membentuk karakteristik seseorang, cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang khas. Karena karakteristik yang membentuk cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak khas telah begitu lama melekat pada diri seseorang, proses penataan ulang akan memerlukan waktu. Penataan ulang hidup orang percaya terjadi secara bertahap. Bagian demi bagian dari kehidupan seseorang akan dikoreksi dan diperbarui Roh Kudus. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus dilakukan melalui firman Allah, bukan melalui baptisan. Allah menyampaikan kehendak-Nya kepada umat-Nya untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam menjalani hidup di dalam kerajaan-Nya. Karena kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas diri orang-orang yang menjadi warga kerajaan-Nya, maka pemerintahan itu dilakukan dengan berbagai peraturan dan ketetapan yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh, bukan bahasa roh. Buah roh merupakan hasil dari proses panjang penataan ulang hidup orang percaya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Buah roh merupakan wujud nyata dari proses pendidikan dan pembentukan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Pembaharuan hidup orang percaya supaya semakin mirip dengan Yesus Kristus. Hasil pengajaran dan pembentukan Roh Kudus kepada orang percaya akan menghasilkan karakter khas orang percaya. Kombinasi kualitas tertentu di dalam diri seseorang yang menjadi ciri khas dan membuat berbeda dari orang lain yang tidak memiliki Roh Kudus. Ciri khas tersebut membuat orang percaya berpikir, merasa, dan berperilaku berbeda dengan orang lain yang tidak percaya kepada Allah. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus akan menghasilkan karakter baru yang semakin mirip dengan Yesus Kristus. Salah satu karakter itu adalah kemurahan. Kemurahan hati adalah hasrat untuk membantu orang lain sebagai hasil dari kepedulian tanpa mengharapkan pujian atau imbalan sebagai balasannya. Hasrat untuk menolong orang lain yang memerlukan, termasuk yang tidak layak menerimanya. Ketidaklayakan orang lain itu baik karena statusnya, perilakunya, maupun sikapnya, tetapi tidak menghalangi orang yang bermurah hati untuk memberikan pertolongan. Kemurahan hati digerakkan oleh belas kasihan. Kemurahan hati digerakkan oleh hati yang mau berbagi dengan orang lain. Kemurahan hati merupakan ekspresi dari hati yang mengasihi. Orang percaya tidak ditempatkan Tuhan di suatu pulau terpencil sendirian, tetapi di dalam suatu kumpulan orang percaya lainnya. Sebagai sebuah perkumpulan orang berdosa yang mendapatkan kasih karunia keselamatan, setiap orang percaya akan diproses untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tetapi proses pembentukan dan perubahan itu akan terjadi secara bertahap dan memerlukan waktu seumur hidup orang yang bersangkutan. Ketidakselarasan antara pola hidup lama dan pola hidup baru yang dirancang Sang Pencipta kehidupan dan kesulitan melepaskan yang lama, itulah persoalan. Karena itu, setiap orang percaya pasti memiliki persoalan yang menjadi beban hidupnya. Persoalan di dalam kehidupan merupakan hal yang biasa di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Persoalan di dalam kehidupan merupakan bagian integral dari kehidupan itu sendiri. Tidak ada orang yang tidak memiliki persoalan. Semua orang memiliki persoalan. Semua orang selalu memiliki beban di dalam hidupnya, termasuk orang percaya. Ada beban hidup yang cukup ringan,
Ada yang memiliki beban berat di dalam hidupnya, ada yang menanggung beban hidup tertentu di dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi sebagai kumpulan dari orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, setiap orang percaya harus belajar untuk saling menolong. Setiap orang percaya harus belajar untuk saling menopang beban kehidupan yang lainnya, walau hanya satu orang. Dengan memberikan uluran tangan kepada orang percaya lainnya yang sedang mengalami persoalan tertentu, maka telah memberikan kelegaan kepada orang yang bersangkutan, walau sementara. Dengan memberikan bantuan kepada orang percaya lainnya yang sedang menghadapi persoalan tertentu, telah meringankan beban kehidupan yang ditanggungnya, walau sedikit. Memberikan pertolongan merupakan wujud nyata dari kasih kita kepada orang lain. Memberikan topangan kepada orang yang sedang berbeban di dalam hal tertentu merupakan ekspresi yang benar dari kasih kita kepada orang lain.